Suatu ketika Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat. Dan Rasulullah SAW itu bertanya, ya anna Rasulullah SAW qal, ya bahwasanya Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Nah, kalau bapak-bapak ditanya, ya orang yang bangkrut itu orang yang seperti apa sih? Orang yang utangnya gede, akhirnya rumahnya disita, mobilnya disita, semua harta itu disita, tinggal pakai kaos kutang sama kolor aja. Nah, itu muflis, bangkrut, udah nggak bisa, nggak punya aset apa-apa lagi. Nah, para sahabat juga menjawab hal yang sama. Qalu al-muflis fina man la dirhamahu wa la mata. Ya, sahabat menjawab, ya Nabi, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu adalah orang yang la dirhamalahu, nggak punya dirham lagi, nggak punya cuan lagi, nggak punya uang lagi, nggak punya tabungan lagi, benar-benar kosong. Ya, wala mata, termasuk juga nggak punya aset apa-apa lagi, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa lagi. Ya, nah Nabi kemudian mengoreksi, faqal, Nabi kemudian bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umat kami ini adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala solat. Dia bawa pahala solat yang luar biasa. Wasyamin, dia membawa pahala saum. Wazakatin, dia membawa pahala zakat. Ya, di dalam hadis itu disebutkan 3 itu. Bukan berarti kemudian yang dibawa cuma 3 itu aja, sedangkan amal soleh yang lain tidak dibawa pahalanya. Enggak. Ini kalau dalam kaidah itu itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Menyebut sebagian tapi maksudnya adalah semuanya. Jadi hari kiamat ada orang bawa pahalanya tuh Masya Allah luar biasa. Ngelihat pahalanya tuh kayaknya 1 jengkal lagi itu masuk surganya Allah. Dengan pahala sholat, puasa, zakat yang luar biasa banyak. Tapi pada saat yang sama, ya'ti, dia datang dengan dosa apa? Qad syatama hadza. Dia mencaci maki orang lain. Dia menghina orang lain. Dia merendahkan orang lain. Dia menyakiti perasaan orang lain. Kemudian apalagi? Wa qadhafa hadza. Dia menuduh orang lain. Menuduh mencuri, menuduh berzina, menuduh radikal, menuduh macam-macam lah ya. Wa akala mala hadza, termasuk dia juga memakan harta orang lain. Pinjem uang nggak dibalikin. Apa lagi? Ya, wasop gitu. Ayah sendal alus dicopot. Ya, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza, termasuk juga dia menumpahkan darah orang lain. Wal daraba hadza, dan dia memukul orang lain. Jadi ini dosa terkait dengan bukan hukukullah, bukan hak-hak Allah, tapi terkait dengan hukukul adamin, hak-hak Adam. Nah, ketika itu terjadi terus bagaimana? Ingat, hari kiamat itu adalah hari di mana setiap orang itu mikirin diri sendiri. Hari kiamat itu adalah yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu dia lari dari saudaranya. Ya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Setiap orang memikirkan diri sendiri. Apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah gimana caranya supaya saya dapat tambahan pahala, karena itu sudah tidak bisa beramal lagi. Gimana caranya supaya dosa saya berkurang, karena tidak bisa taubat lagi. Kemudian apa yang dilakukan semua orang? Ketika itu setiap orang akan menuntut kepada orang lain. Menuntut terkait dengan apa? Terkait dengan kezaliman yang dilakukan di dunia. Maka suami bisa menuntut istrinya, istri bisa menuntut suaminya, orang tua bisa menuntut anaknya. Tapi ingat, anak juga bisa menuntut orang tuanya. Setiap satu sama lain saling menuntut. Ketika si A berbuat dolim kepada si B, itu akan dituntut oleh si A, itu akan menuntut kepada si B dan meminta kepada Allah, ya Allah, si B ini dia dolim kepada saya.
entah tadi ya syatama, qadzafa, akala dan seterusnya. Terus gimana caranya? Ya supaya dosa-dosanya itu dihapuskan. Ingat, di hari kiamat tidak ada lagi halal bihalal. Nggak ada ceritanya maaf lahir batin, nggak ada. Terus gimana? Si A yang zolim kepada si B, maka si A yang dolim kepada si B, si A ini tadi bawa pahala sholat, maka pahala sholatnya akan ditransfer kepada orang yang mendolimi. Gitu ya. Pertanyaannya, memang yang apa namanya kepada yang didolimi ya. Memang yang didoliminya cuma satu orang? Enggak. Ya. Jadi yang didolimi itu nanti akan ngantri. Sebanyak apa? Sebanyak orang yang kita temui di dunia. Ya, dari semenjak kita mungkin ya Allah mencatat semenjak kita baligh sampai sekarang beberapa orang itu yang kita temui. Maka orang itu nanti akan menuntut di yaumil qiyamah. Ngantri sampai ke belakang. Wah, stres. Ya. Kalau misalkan kita pernah mengambil harta ya 10 orang, ya 10 orang itu akan ngantri. Kalau misalkan yang ngambil harta itu ketua RW, nah itu. Yang ngantrinya satu RW. Gitu ya. Kalau misalkan yang ngambil duitnya itu kades, yang ngantrinya satu desa. Wah, satu desa seberapa ribu itu ya. Ya, kalau misalkan yang ngambil duit rakyat itu adalah wali kota, ya, atau bupati, nah satu kabupaten nuntut. Kalau yang dicolong itu duit satu negara itu ya, 287 juta orang ngantri itu. Kebayang nggak? Kita itu ya jangankan 1000 orang ya, ada satu orang aja yang komplain gitu ya, yang nagih-nagih kita kan pusingnya luar biasa. Ini mengantrinya Masya Allah bisa ratusan, bisa ribuan orang. Ya, satu orang komplain ke kita, pernah dizolimi, pernah disakiti segala macam, pahala ditransfer, terus ditransfer. Ya, sampai pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, semua pahalanya habis. Bangkrut tuh. Ya, maka Nabi mengatakan, "Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi," maka diambil. Ini dari kebaikan ini pahalanya diambil, ditransfer kepada orang yang kita zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan kita itu sudah habis. Pahala udah nggak ada lagi. Nggak ada yang bisa ditransfer lagi kepada orang zalimi. Terus bagaimana? Ya, maka Nabi mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila kebaikan semuanya sudah habis, qabla ayyuqda ma'alai, sebelum dia itu bisa menyelesaikan utang-utangnya tadi, ya, membayar kezaliman tadi, maka yang akan terjadi adalah ukhidha min khotoyahum. Jadi kesalahan-kesalahan dosa maksiat ya yang dilakukan oleh orang-orang yang kita zalimi itu akan ditransfer kepada kita. Ya. Maka ketika itu bukannya plus malah minus. Kalau minus gimana? Faturihat alai, kemudian dilemparkan kepadanya dosa-dosanya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan masuk neraka. Jadi kalau keterangan ini dihubungkan dengan tadi 3 hadis bahwa Ramadan itu akan menghapus semua dosa, entah ada saumnya, entah tarawehnya, entah Lailatul Qadarnya. Ternyata tidak semua dosa. Dosa yang terkait dengan hukukul adamin, hak-hak Adam ini tidak bisa dihapuskan.